Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenal sensor ya teman-teman ya. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang sensor tuh. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan sensor ini untuk sebagai penghitung barang gitu ya, pendeteksi keranjang dan penghitung barang gitu. Di sini uji cobanya itu uji coba sensor pendeteksi barang. Jadi di sini sistemnya itu ya teman-teman. Judulnya itu sensor pendeteksi dan penghitung barang menggunakan dua motor ya teman-teman. Motor satu itu kita anggap konveyor 1, motor 2 kita anggap konveyor 2 seperti itu. Oke, mantap. Di sini ada push button PB start, di sini ada push button PB stop. Untuk stop sistemnya ini untuk menstart sistemnya. Ini alamatnya ini alamat berapa? Ini M5, ini M0 seperti itu. Oke, lanjut. Ini di sini jadi sistemnya di sini kita inputkan dulu berapa buah yang ingin kita counter, kita hitung. Dalam kasus ini kita menganggap bahwa nantinya sensor proximity induktif jenisnya NPN nanti karena dia sensor proximity induktif maka dia mendeteksi benda logam ya. Jadi benda logamnya itu kita anggap sebagai buah seperti itu. Jadi ketika sensor proximity induktif ini mendeteksi buah, maka nanti counter akan mulai berhitung seperti itu. Sedangkan sensor pendeteksi keranjang buahnya ini yaitu sensor proximity sensor fotoelektrik ya teman, jenisnya NPN juga seperti itu. Jadi dalam satu sistem itu jika sensor satu menggunakan NPN, maka sensor yang dua harus NPN juga. Jika sistemnya NPN, jadi harus semuanya NPN karena COM-nya di sini satu ya inputannya. Ada juga COM yang inputannya itu COM-nya ada dua. Jadi dia itu bisa pakai sensor yang jenisnya PNP dan juga NPN seperti itu. Karena di sini jenisnya versi inputnya ya, dia itu cuma ada satu COM, jadi itu hanya satu sistem saja gitu ya teman-teman. Jadi jika NPN maka sistemnya harus pakai NPN semua seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita masukkan preset counter berapa buah yang ingin kita hitung. Jika seumpamanya ini di sini 3, maka kita masukkan 3 gitu ya. Kita masukkan 3. Setelah 3 sudah, maka nantinya dia akan langsung ketika PB start ditekan, maka konveyor atau motor akan hidup. Kemudian kita anggap motor 1 ini konveyor ya teman-teman, konveyor 1, motor 2 konveyor 2. Jadi di sini menghitung dulu buahnya sebanyak 3 kali, 1, 2 dan 3. Nah, jika di sini kita anggap sudah terpenuhi, maka nanti motor 1 ini akan off, kemudian motor 2 akan on, konveyor 2 akan on. Kemudian jika keranjangnya ini berjalan dari sini ke sini, jika sudah mendeteksi keranjangnya si sensor ini, kita anggap ini sensor ya, ini sensor proximity induktif, ini kita anggap sensor proximity sensor fotoelektrik gitu ya, atau sensor infrared. Jadi ketika sensor infrared ini mendeteksi keranjang, maka nanti motor 2 atau konveyor 2 ini akan off, kemudian motor 1 akan on lagi, dan terus seperti itu berjalan berulang-ulang. Untuk men-stop ya atau menghentikan sistemnya, kita tinggal klik PB stop ini seperti itu. Jika start sistemnya, kita tinggal klik PB start, atau langsung kita menggunakan input berupa push button nantinya. PB start dan stopnya kita kasih push button gitu dengan alamat sesuai dengan ladder diagramnya juga gitu ya, seperti itu. Jadi nantinya alurnya itu, programnya berjalannya itu seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masuk ke ini ya, alamatnya ini M2 untuk sensor penghitung banyak buahnya, sensor pendeteksi keranjang buahnya M4 ya. Ini MW0 untuk preset counternya, MW1 untuk menghitung buahnya gitu ya. Ini PB start, PB stop M5, PB start, PB stop M0 untuk motor 1 dia itu di M1, sedangkan untuk motor 2 di M3 ini ya. Oke, mantap.
Kita lanjut. Di sini adalah animation tabelnya, penghitung buahnya. Di sini bisa teman-teman perhatikan dan lihat. Untuk PB stopnya sendiri, PB stop sistem PLC ini I0.0. Kemudian M0 ini PB stop sistem HMI ya, I01 PB start motor 1 PLC. Kemudian M5 ini PB start motor 1 HMI. Nah, ini untuk PB startnya itu dia menggunakan I0.1 ini ya teman-teman ya, untuk men-start motornya. Untuk memulai sistemnya itu ya, untuk memulai sistem maka kita harus mengeklik tombol PB1 dengan alamat I0.1 ya teman-teman ya. Atau kita bisa juga menekan M5. M5 itu sebelah sini ya, M5 PB start di HMI-nya ini seperti itu. Oke, di sini ada key 0.1 ini motor 1 PLC, M1 ini motor DC ya, motor DC 1 HMI ya, seperti itu. Ini alamatnya saya sengaja saya urutkan agar nantinya teman-teman lebih mudah mengerti gitu ya. Ini alamat PLC, ini alamat HMI ya, seperti itu. Ini motor key 0.1 ya. Ini kemudian untuk yang HMI ya, M1. M1 sebelah mana, Kak? M1 itu sebelah sini. Ini M1 motor 1 seperti itu. Kemudian di sini ada counter C0.P ya, preset counter. Di sini bisa teman-teman lihat dan perhatikan nih, C0.P ini kita masukkan ya, nanti preset counternya kita butuh berapa, ini persen MW0 seperti itu. Jadi ketika persen MW0 yang dikasih nanti, maka nanti ini MW0 diberikan, maka nanti persen counternya akan di preset sesuai dengan persen MW0 seperti itu. Ini untuk persen MW1 ini hanya menampung nilai dari counternya, hasil counternya seperti itu. Kemudian ini sensor penghitung banyak buahnya kita masukkan di alamat I0.3 ya teman-teman ya. Jadi I0.3 ini sensor penghitung buah, penghitung barang atau buah ya teman-teman ya. Ini ada rangnya, sudah saya berikan rang gitu ya. Ini indikator penghitung buah PLC key 0.3, kemudian M2 indikator penghitung buah ya, HMI. Ini counter, ini motor DC ya. Yang kedua, motor DC kan ada dua teman-teman ya. Ada yang motor DC 2, motor DC 1. Motor DC 1 nanti dia akan otomatis hidup ya, berulang-ulang ketika mendeteksi keranjang, sensor proximity, sensor infrarednya mendeteksi keranjang, maka motor 1 akan hidup seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ini ada beberapa alamat lagi ya, di sini banyak alamatnya, bisa teman-teman perhatikan. Ini sensor pendeteksi keranjangnya I04, ini indikator pendeteksi keranjangnya Q04 di PLC, dan M4 ini indikator pendeteksi keranjang HMI di HMI-nya teman-teman ya, seperti itu. Ini M100 ini untuk output stop system teman-teman ya. Ini M106 reset counter otomatis relay internal seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke penjelasannya seperti itu. Oke, di sini rang untuk stop sistem keseluruhan. Jadi untuk men-stop sistemnya, menghentikan sistemnya, kita cukup menekan push button stop ya, persen M0. Ini push button yang ada di HMI. Ini adalah push button yang ada di HMI ya. Untuk men-stopnya kita cukup menekan M0 di sini, PB stop sistem HMI. Kemudian atau kita juga bisa menekan tombol dengan alamat I0.0 ya, PB stop sistem HMI sini ya. Ini ataupun ini seperti itu. Oke, lanjut. Ini M100 ini output sistem ya. Jadi M100 ini kenapa kok tidak langsung saja saya berikan nilai outputan gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan relay internal ya namanya teman-teman ya. Di sini semacam kayak variabel tuh M100 gitu. Nanti bisa kita panggil-panggil di sini. Jadi, kenapa kok di sini M100-nya ini berupa normally close gitu ya. Jadi normally close
Oke, jadi normally close itu normalnya dia itu, ini kan M100 normally close ya. Jadi normalnya itu dia itu nyambung. Ketika di sini on, M100 on, maka sama saja dengan dia memberikan tekanan ke sini satu. Jadi ketika dia ditekan, maka dia akan memutus ya aliran tegangan dari sini ke sini. Jadi ketika ditekan, maka dia akan memutus aliran tegangan dari sini ke sini, seperti itu. Makanya nanti ini otomatis sistem ini akan terreset ya teman-teman, akan kembali semula seperti itu. Akan nanti tidak ada locking di sini ya, tidak ada latching. Sistem latchingnya mati karena di sini sudah ditekan ya PB stop di sini ya. Kita panggil M100-nya, ini kita beri nama M100 ini, kita beri nama variabel M100 ini kita asumsikan ya nantinya sebagai output stop gitu ya. Nanti ketika ini on, maka dia akan on juga dan akan ditekan. Ketika ditekan, karena ini normally close, maka tidak akan mengalirkan tegangan dari sini ke sini, seperti itu. Maka sistem akan mereset secara otomatis seperti itu. Lanjut berikutnya, di sini ada sistem latching. Bisa teman-teman perhatikan ya, di sini ada M5. Ketika M5 ditekan, karena di sini normally close semua, jadi dia nyambung ya dari sini ke sini, nyambung ke sini. Ketika ditekan M5, maka sama halnya saja nanti dia akan hidup. Nah, ini karena normally close, dia akan ketika ditekan dia akan hidup otomatis. Kemudian kita gunakan fungsi latching atau locking gitu ya untuk apa namanya ya kalau bahasa itunya ya, latching ya, penguncian. Nah, di sini key 0.1 kita masukkan ke sini, jadi dia akan terus hidup. Jika di sini on, maka dia akan on terus seperti itu ya. Sampai nantinya M100 ini ditekan, maka dia akan mereset seperti itu. Oke, setelah itu ini sorry ada telepon. Oke, kita bisa lanjut ya. Ini run counter ya. Ini untuk anggap saja ini sudah on, ini ya sudah on, motor sudah berjalan. Ini kita kasih motor DC 1 ya, motor 1 key 0.1 dan M1 di HMI nya. Oke, seperti itu. Ini run counternya. Di sini ada yang namanya M100 juga ya teman-teman ya. Nantinya dia itu biar untuk mereset ya, untuk mereset si counternya agar presetnya jadi 0 lagi gitu ya. Reset counter ya intinya. Jadi counter ini harus di reset teman-teman ya. Untuk reset otomatisnya itu menggunakan M100.M106 ya, HMI itu ya, alamat internal. Bisa digunakan untuk HMI atau alamat internal PLC ya teman-teman ya, memory word. Maaf, memory bit ya, untuk yang memory word itu %MW gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita counter ya, ini I03, ini sensornya penghitung ya, sensor penghitung buah. I03 sensor penghitung buah, penghitung banyak buah. Dan nanti di sini karena seumpama di sini presetnya 2. Ketika di sini di counter dihidupkan ya, ada barang benda berupa di sini nantinya, karena di sini sensor proximity induktif maka mendeteksi benda logam. Jadi di sini kita nanti pakai logam. Kita umpamakan logam itu buah gitu ya teman-teman ya. Ketika mendeteksi buah sebanyak counternya itu 2 kali, kemudian M104 akan hidup ya. Nah, M104 akan hidup. Karena M104 ini ditekan, nah maka nanti ini ini on, maka dia akan ditekan juga, maka nanti sistem ini akan reset seperti itu. Jadi tidak akan mengalihkan sementara ya teman-teman, hanya sementara. Nah, ketika M104 ditekan, nah nanti dia itu akan berjalan motor 2 ya, M104. Nah, di sini rang on off motor DC2 ini M104 akan terus berjalan motor DC ya. Ini alamatnya K06 dan M3. Di sini animation tabelnya itu K06. Mana ya K06?
Oke, ini key 06, motor DC PLC dan motor DC 2 HMI ya, seperti itu. Ini alamat HMI-nya ya. Ini alamat PLC-nya seperti itu. Ini sensor penghitung barang buahnya. Nah, ini sensor penghitung barangnya ini kita langsung persen MW2 ini untuk indikatornya, ini di HMI-nya teman-teman ya. Ini key 03-nya ini untuk outputannya seperti itu. Outputan lampu lah atau apalah nanti itu seperti itu untuk menghitung bahwa nanti ini sensornya itu on gitu ya, sensor penghitung barangnya ini on gitu. Oke, setelah itu ini ada rang reset counter secara otomatis seperti itu. Jadi rangnya itu kita harus reset counter secara otomatis agar nanti itu dia itu berulang-ulang ya teman-teman ya, tidak perlu di reset secara manual. Jadi itu resetnya secara otomatis. Di sini reset counternya M106 ya teman-teman ya. Jadi ini kita pakai timer ya, kita pakai timer. Nanti M106 nya itu untuk apa? Untuk mereset counternya agar dia menjadi 0 lagi seperti itu. Kemudian nanti diisi lagi. Nanti di sini sensor pendeteksi di sini I04 ya. Bisa teman-teman lihat I04 ini untuk apa? I04 ini sensor pendeteksi keranjang teman-teman ya. Jadi ketika sudah deteksi keranjangnya, nah ini indikatornya ya, ada M4, persen M4 dan Q04. Persen M4 tuh sebelah mana? Nah, persen M4 itu ini ya teman-teman ya. Persen M4 ini indikator HMI, kemudian Q04 ini lampunya, indikator lampu ya, pilot lamp. Seperti itu. Ini untuk sensor penghitung buahnya bisa teman-teman lihat M2 di sini ya, M2 sini. M2 indikator penghitung buahnya atau barang. Ini indikator untuk pilot lampnya ya teman-teman di PLC. Seperti itu. Oke, lanjut. Nantinya dia akan berjalan secara otomatis dan terus menerus ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Mantap sekali. Ini M106 ya. Di sini kenapa kok M106 ada di sini? Agar nantinya dia itu berulang dan terus hidup gitu teman-teman ya. Ketika sudah mencapai M106, nah dia akan menghidupkan selama beberapa detik, 1 detik atau 2 detik. Di sini saya set 1 detik, hanya sebentar saja. Maka untuk melatching atau mengunci ya nantinya agar motor satunya hidup secara otomatis gitu ya, dan berjalan seperti biasanya lagi, menghitung banyak buah. Nah, ini adalah rang input banyak buah yang ingin dihitung ya. Ini rang inputnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini persen MW0 dan persen MW1. Apa sih bedanya? Sudah saya jelaskan sangat sering ya, sudah sering saya jelaskan. Di sini kenapa kok persen counternya ini C0P-nya ya? Kok dia itu ada di sebelah kiri? Karena dia itu untuk mendapatkan data ya, mengemove data dari persen MW0 yang diinputkan dari sini. Nah, di sini ketika di sini diisi 2, maka nanti di sebelah kiri ini akan 2 karena dia memindahkan data dari kanan ke kiri, dari persen MW0 ke persen C0.P. Kemudian ini untuk karena di sini value dia itu menampilkan value counter ya, hitungan gitu ya, persen C0.V, value-nya dari kanan dipindah ke persen MW1 ya, ke kiri. Nah, nanti datanya itu ditampung di persen MW1 di sini. Seperti itu ya teman-teman. Kiranya sepertinya sudah cukup jelas ya untuk ini. Berikutnya kita akan lanjut ke wiring diagramnya. Mungkin memang agak susah ya untuk kita belajar pelan-pelan. Oke, mantap. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa teman-teman perhatikan lagi di sini animation tabelnya, bisa teman-teman lihat dan pelajari ya. Di sini sudah saya berikan animation tabelnya, bisa teman-teman pantau ya di sini. Di sini ada value-nya juga, nanti bisa teman-teman lihat ya nanti. Enak dengan adanya animation table, kita tahu ya mana nantinya input yang hidup, output yang hidup gitu ya secara real time. Oke, lanjut kita ke wiring ya teman-teman.
sini wiringnya seperti ini. Oke, bisa teman-teman lihat dan perhatikan. Nah, skemanya seperti ini ya teman-teman ya. Cukup sederhana sekali, tapi tidak sederhana itu. Oke, di sini key 01 dan key 06 ini untuk mengaktifkan relay ya teman-teman ya. Relay ini dan relay ini. Jadi satu motor ini menggunakan dua relay teman-teman ya untuk bolak-balik. Di sini saya hanya akan menggunakan CW saja ya, searah jarum jam. Jadi ketika key 0 ditekan maka akan CW ya. Jadi di sini tidak kita pakai ya. I2 ini untuk CCW motor 1 ya. Kemudian I4 ini untuk CCW motor 2. Seperti itu ya teman-teman. Kita hanya memakai tidak memakai kayak putarannya dibolak-balikan biar tidak bingung ya teman-teman ya. Di sini hanya untuk menghidupkan saja. Seperti itu. Oke, lanjut penjelasannya. Di sini karena di sini COM-nya ini input digital inputnya PLC-nya ini COM-nya hanya satu, maka sistemnya itu sensornya harus menggunakan sensor yang jenis yang sama gitu ya, tidak boleh berbeda seperti itu. Jika berbeda maka nanti bisa konslet gitu ya, bisa short gitu ya. Nah, biasanya PLC itu digital inputnya itu ada COM yang dua, cuma itu memang rada mahal. Jadi ketika COM-nya dua maka nanti kita bisa menggunakan jenis sensor yang PNP dan juga NPN gitu, kita bisa gabungkan gitu ya. Karena di sini COM-nya hanya satu, COM inputnya hanya satu, maka hanya bisa satu sistem saja gitu ya. Satu jenis sensor, satu jenis digital input gitu berupa sistemnya itu NPN. Di sini ada sensor proximity induktif jenisnya NPN, fotosensor atau fotoelektrik jenisnya juga NPN gitu ya. Karena NPN maka outputannya ini keluarannya itu negatif seperti itu teman-teman. Jadi sebelum adanya benda, dia itu mengalirkan tegangan positif ke sini. Ketika sudah mendeteksi benda, maka nanti ini I0 ini ya, I0 ini akan mengalirkan tegangan negatif ya. Nanti I03 ini ya, I03 ini mengalirkan tegangan negatif ke I03 ini. Kita letakkan di I0.3 seperti itu ya. Di alamat digital input versi I03. Kemudian untuk yang mendeteksi keranjang I04 seperti itu ya teman-teman. Mantap jiwa. Ini supply-nya kita kasih 24 volt, positif, negatif seperti itu ya. Nanti COM-nya itu karena di sini menggunakan NPN ya, outputannya itu keluarannya negatif, maka COM-nya itu harus positif. Jika PNP itu sebaliknya seperti itu ya teman-teman. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Sama juga dengan push buttonnya, karena ini sistemnya NPN, maka push button pun harus NPN ya sistemnya teman-teman. Input push buttonnya itu harus NPN juga. Maka di sini COM-nya kita kasih 24 volt negatif. Ini I0, I0.0, I0.1, I0.2. Kita masukkan ke sini ya. Di sini COM-nya kita kasih 24 volt minus ya, kita kasih ground seperti itu. Untuk outputnya di sini karena di sini outputnya itu berupa transistor yang jenisnya PNP, maka outputannya keluarannya itu positif, maka dari itu COM-nya kita kasih negatif seperti itu. Jika NPN maka itu keluarannya itu negatif, maka COM-nya dikasih positif seperti itu. COM pilot lamp-nya teman-teman ya, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini pilot lamp-nya Q03 dan Q04 sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Q03 itu apa sih? Nah, Q03 itu di sini teman-teman lihat. Q03 indikator penghitung buah, Q04 indikator pendeteksi keranjang. Seperti itu ya. Kita lanjut. Oh, kok WA. Oke, kita lanjut. Seperti itu. Kita lanjut wiring. Ini 24 volt seperti biasa ya. V plus V-nya kita berikan. Nah, kemudian di sini rangkaian relay ini saya memakai ini ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Saya memakai ini. Jadi ketika
I0 ya, I. Ketika Q0 ini hidup, nah ini I. Kita anggap di sini relay 2 ya, relay 1 ya, relay 2, relay 1 seperti itu. Jadi ini satu motor itu menggunakan dua relay mengontrol. Untuk mengontrol satu motor saya menggunakan dua relay seperti itu. Dua relay ini satu motor, dua relay satu motor, dua relay ini satu motor seperti itu ya teman-teman. Di sini untuk motor 1 itu menggunakan Q01, untuk motor 2 Q06 seperti itu ya. Q01 dan Q06 seperti itu. Oke, jadi ketika di sini aktif ya, ketika di sini aktif dan di sini off ya. Oh, sorry, mana tadi? Kemana itu? Sorry. Zoom ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Jadi ketika di sini on dan di sini off ya, ini on, ini off. Nah, di sini kan on ya. Maka ketika di sini on, dia akan mengalihkan tegangan dari COM ini ke sini ya, mengalihkan tegangan dari COM ini ke sini. Karena di sini off, maka dia mengalihkan tegangan dari COM ini ke NC. Ini mengalihkan tegangan dari, karena di sini on, mengalihkan tegangan dari COM ke NO. Jadi di sini dapat negatif, di sini dapat positif seperti itu. Sama halnya dengan juga yang Q06 seperti itu. Di sini on ya, di sini off. Sini on, di sini off. Nah, maka dari itu di sini dapat positif ya, karena di sini on, COM-nya itu mengalir ya, COM-nya itu nyambung ke NO. Karena di sini off, maka di COM-nya nyambung ke NC seperti itu. Di sini dapat negatif, di sini dapat positif seperti itu. Kemudian di sini nantinya langsung kita hidupkan ya, tidak usah mengatur kecepatan gitu. Jadi kita cukup menggunakan ini jika tidak ingin mengatur kecepatan. Jika ingin mengatur kecepatan, kita menggunakan modul driver L298N seperti itu. Di sini M1 minus M2, M1 minus M1, M1 positif, M1 negatif ya. Kita letakkan di sini. M2 positif dan M2 negatif kita letakkan di sini ya, untuk membolak-balik gitu ya. Di sini tidak ada bolak-balik gitu ya. Oke, seperti itu ya rangkaiannya, cukup sederhana. Oke, lanjut ke uji cobanya seperti itu. Oke, mantap, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke uji cobanya. Oke, langsung saja masuk kita ke uji cobanya. Oke, di sini kita lebih dahulu preset buahnya ya. Kita masukkan 3. Oke, kemudian kita hidupkan PB start. Menghitung, kita hitung sebanyak 3 kali. 1, indikatornya bisa teman-teman lihat ya, hidup ya 2, kemudian 3. Oke, maka motor 2 akan hidup dan motor 1 akan mati seperti itu. Kita keranjangnya detect, motor 1 akan hidup lagi, akan reset ya, penghitung buahnya. Kita coba lagi 1, 2, 3. Seperti itu. Maka ketika seperti itu, kita balik lagi, kita masukkan preset buahnya sebanyak 5. Oke, sensor proximity induktif mendeteksi benda sebanyak 1, 2, 3, 4 dan 5. Motor 2 hidup, keranjang baru sensor pendeteksi keranjang akan, ketika sensor pendeteksi keranjang hidup, maka motor 1 akan hidup ya. Kita klik 2, 1, 2 seperti itu. Oke, kita reset lagi, kita ubah ke 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Motor 2 hidup, mendeteksi keranjang seperti itu ya. Intinya sangat simpel sekali. Oke, mantap jiwa, semoga bermanfaat. See you next time on the next video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.